Bagaimana mungkin seorang pria yang belum pernah menginjakan kaki di negaranya selama 44 tahun, tiba-tiba berdiri di sebuah ruang konferensi pers di Berlin dan meminta jet tempur asing untuk mengebom tanah kelahirannya sendiri atas nama demokrasi. Ya, itu sebenarnya paradoks paling sentral dalam geopolitik pengasingan ya. Ketika seseorang terputus dari realitas fisik sebuah bangsa selama 40 dekade, mereka mulai memperlakukan peta negara tersebut bukan sebagai tempat di mana jutaan manusia bernafas, tapi lebih kayak sebagai papan catur teoretis. Benar, papan catur teoretis. Dan papan catur itulah yang akan kita bedah tuntas dalam penelusuran mendalam kita kali ini. Untuk Anda yang mendengarkan, kita nggak sedang membahas teori abstrak di sini ya. Betul. Kita memegang tumpukan sumber nyata yang saling bertabrakan. Di satu sisi, kita punya analisis kritis yang sangat tajam dari saluran independen The Young Turks atau TYT. Dan itu disandingkan langsung dengan rekaman mentah tanpa filter dari sesi tanya jawab pers DWS News di Berlin yang menampilkan Reza Pahlawi. Nah, misi kita di sini adalah membongkar mekanisme di balik klaim sejarahnya ya. Melihat bagaimana retorika perang dikemas dan memahami bagaimana narasi masa depan Iran itu sebenarnya sedang diperebutkan di ibu kota barat. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, ada satu hal yang sangat penting untuk ditegaskan. Oh ya, ini krusial. Sebelum kita membedah mekanisme tersebut, ada satu parameter landasan yang harus kita sepakati bersama. Sumber-sumber yang kita ulas ini bermuatan politik yang luar biasa tajam ya. Sangat tajam. Mencakup spektrum ideologi dari sayap kiri radikal sampai monarkis garis keras. Jadi peran kita di sini murni sebagai analis narasi. Kita tidak memihak, tidak mendukung, dan pastinya tidak menentang pandangan politik manapun, baik itu sayap kiri maupun kanan. Ya, kita hanya mengurai sumber aslinya. Tepat. Tujuan diskusi kita murni membongkar mesin argumen yang disajikan oleh TYT dan rekaman di US News itu. Kita hanya melihat bagaimana roda gigi propagandanya berputar agar pendengar bisa memahaminya secara objektif. Dan alasan mengapa Anda yang mendengarkan harus peduli dengan putaran roda gigi ini sangat sederhana. Ini bukan sekadar berita luar negeri tentang Iran, kan? Tentu saja bukan. Ini adalah studi kasus langsung tentang bagaimana informasi diubah menjadi senjata di era modern. Jika Anda pernah bertanya-tanya bagaimana sebuah perang itu dijual kepada publik secara real time, nah, narasi-narasi inilah draft pertamanya. Benar sekali. Jadi, mari kita letakkan konteks dasarnya dulu. Reza Pahlawi ini adalah putra dari mantan Shah Iran yang digulingkan pada revolusi tahun 79, kan? 79 ya? Iya. Ya, dia telah hidup di pengasingan, berpusat di sekitar Washington DC sejak usianya masih 19 tahun. Dan sekarang, dia tiba-tiba muncul di Berlin. Agendanya, mendesak pemerintah Jerman agar bergabung dalam kampanye Amerika Serikat dan Israel melawan rejim Iran. Tapi upaya tersebut langsung menabrak tembok kan? Maksud saya tembok realitas kebijakan luar negeri Eropa. Pemerintah Jerman langsung menolak permintaan pertemuan itu. Penolakan yang sangat tegas ya. Sumber TYT menggarisbawahi keengganan ini bukan sekedar urusan jadwal administratif. Ini benturan dengan arsitektur fundamental negara Jerman modern. Maksudnya karena sejarah Perang Dunia Kedua mereka? Tepat. Pasca Holocaust, pemerintah Jerman menginstitusionalkan keamanan Israel sebagai Staatsräson. Staatsräson. Itu alasan eksistensi negara ya? Benar, alasan esensial eksistensi negara mereka. Beban sejarah ini bikin mereka berada dalam posisi diplomasi yang sangat rapuh dan sensitif. Mereka sangat berhati-hati dan menolak untuk ditarik ke dalam dukungan langsung terhadap operasi militer Israel yang berisiko memicu konflik regional baru. Masuk akal. Tapi penolakan diplomatik itu mungkin bisa dikelola secara politis ya oleh tim PR-nya. Tapi penolakan di jalanan, itu menceritakan kisah yang jauh lebih visceral kan? Oh, insiden saus tomat itu ya? Ya, ada insiden yang terekam jelas di luar arena pertemuannya. Demonstran melemparkan saus tomat atau mungkin cat merah ke arah Pahlawi. Polisi bahkan harus menangkap tersangkanya. Ini kayak membongkar ilusi bahwa dia disambut baik oleh seluruh diaspora Iran. Yang paling menarik di sini adalah bagaimana insiden fisik seperti pelemparan cat itu mengungkap patahan psikologis dalam komunitas pengasingan itu sendiri.
Patah psikologis bagaimana maksudnya? Begini, ketika seseorang terpaksa meninggalkan tanah airnya karena revolusi, pemahaman historis dan sosiologis mereka itu seringkali membeku pada tahun mereka pergi. Ah, jadi mereka stuck di tahun 79? Betul. Sementara itu, 93 juta penduduk Iran, serta generasi diaspora baru yang melarikan diri pada dekada-dekada berikutnya, mereka telah berevolusi kan? Mereka melewati trauma yang berbeda, dinamika kelas yang berbeda. Mengklaim legitimasi absolut dari jarak puluhan ribu kilometer itu, Itu sebuah lompatan logika yang sangat besar. Oke, mari kita bedah ini pakai analogi, ya. Bayangkan seorang mantan anak CEO yang perusahaannya diambil alih 40 tahun lalu. Dia sekarang tinggal di luar negeri, hidup nyaman, tapi tiba-tiba datang ke dewan direksi perusahaan lain. ya, Dan dia meminta bantuan militer atau keamanan eksternal untuk merebut kembali perusahaannya. Tentu saja, itu akan memicu reaksi keras dari para pekerja yang masih ada di sana, kan? analogi yang sangat pas. Dan patahan legitimasi itu semakin melebar saat kita masuk ke dalam ruang pers DWS News. Ketegangan yang tadi di jalanan sekarang berpindah ke podium. Iya, ini bagian di mana jurnalis itu benar-benar mengkonfrontasi rekam jejak Pahlavi. Ada satu sekuens wawancara yang menjebak dia dalam kontradiksinya sendiri. Jurnalis mempertanyakan perubahan narasinya yang drastis kan? Benar. Di televisi Prancis, dia secara eksplisit menolak opsi intervensi militer asing. Bilangnya tidak mendukung itu. Tapi dalam wawancara dengan komentator sayap kanan Amerika, Glenn Beck, pada 10 Februari, dia menyatakan sebaliknya. Dia bilang hanya intervensi militer yang bisa menyelesaikan masalah. Ya, dia bilang hanya intervensi militer asing yang bisa menetralisir aparat represi rezim Iran. Ini kan bertolak belakang. Nah, ini adalah demonstrasi klasik dari segmentasi audiens yang menjadi bumerang, ya. Pahlavi mencoba merancang pesannya secara terpisah. Di Eropa, yang punya memori kolektif soal kehancuran perang, dia pasang persona diplomat yang damai. Tapi di hadapan audiens Glenn Beck, di Amerika, Ya, yang terbiasa dengan narasi militer, dia berubah jadi sosok yang sangat siap berperang. Kesalahannya adalah berasumsi bahwa, di era internet ini, kedua narasi tersebut tidak akan tumpang tindih. dan saat jurnalis itu menyatukan kedua narasi yang bertentangan itu tepat di depan wajahnya, Pahlavi terpaksa bermanuver kan? Dia mengakui pernyataannya ke Glenn Beck tapi mencoba membungkusnya dengan lapisan pembenaran moral. Dia beralasan bahwa rakyat Iran sendiri yang meminta perlindungan udara kan, untuk meratakan arena permainan. Karena mereka ditembaki di jalanan. Ya meratakan arena permainan. Dia bahkan membandingkannya dengan invasi sekutu di pantai Normandy atau partisipan Italia yang melawan fasisme saat Perang Dunia Kedua. Pemilihan analogi Perang Dunia Kedua itu bukan kebetulan loh. Itu taktik pembingkaian ulang. Dia mencoba membangkitkan memori heroik agar serangan mematikan hari ini dipandang melalui filter romantis masa lalu. Tapi saluran TYT meruntuhkan pembingkaian ini dengan sangat kritis kan? Disinilah bagian yang sangat menarik menurut saya. TYT menyoroti kenyamanannya di Washington DC, sementara dia menyebut warga sipil Iran yang tewas akibat bom Amerika atau Israel sebagai collateral damage. Kerusakan tambahan. Ya, istilah militer yang sangat dingin. Nah, Pahlavi mengklaim dia melakukan ini untuk menyelamatkan nyawa rakyat, tapi di saat yang sama, dia pakai istilah klinis kayak collateral damage untuk warga yang hancur karena bom. Bukankah ada jarak empati yang sangat besar di sini? Jarak empatinya luar biasa besar. Dan psikologi di balik penggunaan istilah collateral damage ini sangat penting. Istilah itu diciptakan birokrasi pertahanan secara spesifik untuk mensterilkan realitas perang, kan? Mengubah manusia jadi statistik. Tepat. Pahlavi memang bilang dia sakit hati memikirkan korban, tapi dia langsung membenarkannya dengan mengutip laporan bahwa rezim membunuh lebih dari 40.000 orang dalam 48 jam. Seolah-olah intervensi asing membatasi lebih banyak korban jiwa. Tapi TYT mempertanyakan klaim itu kan? Ya, TYT secara tajam mempertanyakan dasar empirisnya. Di mana bukti statistik bahwa rakyat Iran meminta dibom? Merasionalisasi kematian orang lain dari zona aman di Amerika itu memperlihatkan jurang realitas yang tidak bisa ditutupi oleh retorika. Setuju. Dan pembenaran atas korban sipil ini mengarahkan kita pada satu pertanyaan mendasar ya.
kalau Pahlavi berkuasa, siapa sebenarnya yang mendukungnya? Dan apa yang mereka bawa? Ini membawa kita ke kelompok diasporanya. Ya, TET menayangkan wawancara oleh penulis Kanada, Eve Engler. Dia mewawancarai seorang pengunjung rasa monarkis Iran yang mengibarkan bendera Amerika. Dan apa yang dikatakan pria itu sangat mengejutkan ya. Sangat ekstrim. Pria itu secara terbuka mendukung seruan Trump untuk menghapus peradaban Iran. Dia bahkan bilang dia tidak peduli jika 90 juta orang terbunuh, asalkan rejimnya hancur. 90 juta orang. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, retorika semacam ini mengungkap patologi ekstremisme dalam gerakan oposisi di pengasingan. Ketika keputusasaan bertemu kebencian, kompas moral mereka hancur. Dan patologi ini merembes ke lingkaran terdekat Pahlavi kan. Di ruang pres itu, seorang jurnalis menanyakan soal unggahan media sosial istrinya, Yasmin. Istrinya membagikan poster bertuliskan kematian bagi kelompok sayap kiri. Death to the left. Ya, itu memicu kontroversi besar. Pahlavi membela istrinya dengan dalih bahwa kelompok sayap kiri mengejek mereka saat pawai Women Life Freedom di Paris. Mereka meneriakan kematian untuk Shah, ayahnya. Meskipun Pahlavi secara formal mengutuk ujaran kebencian, jejak radikalisasi ini sudah terlihat. Bahaya polarisasi dalam kelompok oposisi ini luar biasa besar. Rezim di Teheran bisa dengan mudah menggunakan perpecahan ini sebagai narasi propaganda kan? Mereka bisa bilang, lihat oposisi kita, mereka ingin membumi hanguskan kalian. Jadi, apa arti dari semua ini? Anda yang mendengarkan, Anda memiliki sosok yang menawarkan pemilihan demokratis ala Eropa? Ya, dia menyebut Swedia, Spanyol, Belgia. Betul, dia bilang tidak mengecualikan monarki. Itu demokratis, biarkan rakyat memilih lewat kotak suara. Dia juga klaim generasi Z di Iran meneriakan namanya. Tetapi pada saat yang sama, lingkaran dan pendukungnya menggunakan retorika yang sangat ekstrim. Bagaimana kita menyelaraskan dua wajah dari gerakan yang sama ini? Disonansi ini semakin sulit dipertahankan ketika kita mengevaluasi instrumen kebijakan luar negerinya. Terutama hubungannya dengan Israel. Disinilah benturan langsung antara klaim sejarah kuno dan realitas geopolitik hari ini terjadi. Ya, tuduhan sebagai aset Israel. Di konferensi pers, jurnalis menuduhnya sebagai aset karena kunjungannya dibantu oleh lembaga lobi Europe Israel Press Association. Pahlavi membantah keras kan, dia bilang dia bukan aset, tapi dia menegaskan dirinya sebagai teman Israel dan kaum Yahudi. Cara dia melakukan pembelaan ini sangat teatrikal ya. Dia menarik sejarah ke era Alkitab. Ya. Menyebut dirinya keturunan Cyrus the Agung atau Kores Agung yang membebaskan budak Yahudi di Babilonia. Dan dia juga menyebut Iran memberi perlindungan bagi Yahudi yang melarikan diri dari Hitler pada Perang Dunia Kedua. Ini adalah bentuk weaponized history ya, sejarah yang dijadikan senjata karena dia tidak punya legitimasi elektoral hari ini, dia mencoba memanipulasi waktu dengan melompati ribuan tahun sejarah. Kontras, berita tentang serangan udara Israel baru-baru ini yang benar-benar menghancurkan sinagoge Rafina di Tehran Tengah. Dan coba tebak kata apa yang digunakan Israel untuk membenarkan hancurnya sinagoge itu. Collateral damage. Tepat. Mereka menggunakan dua kata yang sama persis dengan Pahlavi. Mereka mengklaim ada komandan rezim di sekitar sana. Ironinya luar biasa. Negara yang diklaim dibela Pahlavi justru mengebom tempat ibadah agama yang Pahlavi janjikan akan dilindungi. Dan ini membawa kita ke fakta demografis yang sejujurnya sangat mengejutkan saya saat kita membedah sumber ini. Iran memiliki populasi Yahudi terbesar kedua di Timur Tengah setelah Israel. Fakta demografis ini memberi bobot besar pada reaksi dari dalam negeri Iran. Ya, Homayun Sameh, Kepala Asosiasi Yahudi Iran, dia mengutuk keras serangan Israel tersebut dan dia menyoroti bahwa komunitas Yahudi Iran tidak memiliki hubungan baik dengan pemerintah Zionis Israel. Ini seperti melihat satu peristiwa lewat dua teropong yang berbeda kan? Ya, dari satu sisi Pahlavi melihat aliansi berdasarkan sejarah ribuan tahun era Babilonia. Dari sisi lain, sumber TYT melihat puing-puing sinagoge modern yang hancur minggu lalu. Anda tidak bisa mendapatkan kontras yang lebih ekstrim dari ini. Sentimen historis Pahlavi hancur ketika jemaat modern harus membersihkan pecahan kaca dari tempat ibadah mereka akibat bom sekutu yang sangat diharapkan bantuannya itu. Sangat ironis. Mengingat dinamika yang rumit dan berdarah ini, apa sebenarnya langkah pragmatis yang Pahlavi minta dari pemerintah negara-negara barat saat ini?
Pahlavi ini sahna belarah terhadap apa yang dia sebut sebagai 47 tahun appeasement ya, kebijakan mengalah atau menyenangkan rezim oleh Barat. Dia bilang rezim saat ini sedang sangat rapuh, kan mulai banyak pembelotan. Jadi dia menuntut tindakan nyata di luar militer. Dia minta bantuan konektivitas internet karena pemblokiran di sana sangat parah, menekan rezim untuk menghentikan eksekusi, membebaskan tahanan politik, dan mengusir duta besar Iran. Di atas kertas itu semua terdengar seperti langkah pembangunan demokratis yang damai. Tapi ada satu hal yang sangat krusial. Ya, penolakannya terhadap gencatan senjata. Betul, Pahlavi dengan tegas menolak ide tentang gencatan senjata. Dia berpendapat bahwa jika Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan gencatan senjata, itu hanya akan memberi rezim yang sedang sekarat sebuah tali penyelamat. Waktu untuk berkumpul kembali dan mendanai proksi mereka. Dia mendesak Barat agar tidak mundur saat momentum sedang berjalan. Tapi, tunggu sebentar, disinilah pushback dari saya ya. Dia meminta bantuan Barat untuk membangun masyarakat sipil dan internet. Itu langkah pembangunan damai. Ya. Tetapi di saat yang sama, dia menolak gencatan senjata dan secara implisit membiarkan eskalasi perang terus terjadi. Bagaimana Anda bisa membangun masyarakat sipil di tengah hujan bom? Ini memunculkan pertanyaan penting mengenai realitas pahit dari diplomasi global ya, dan efektivitas sanksi serta intervensi asing. Logikanya kayak saling mematikan kan? Memang. Dan dalam koridor keamanan di Barat, nasib 93 juta warga Iran itu lebih sering direduksi menjadi alat tawar. Mereka ditentukan oleh kepentingan keamanan Eropa atau Amerika, bukan berdasarkan hak asasi manusia itu sendiri. Menerima eskalasi berarti menerima bahwa harga perubahan rezim akan dibayar dengan darah warga sipil. Jadi, jika kita merangkum perjalanan kita membedah sumber ini, kita telah melihat bagaimana tokoh di pengasingan mencoba menulis ulang sejarah mereka sendiri di depan kamera kan? Ya, menyesuaikan persona mereka. Bagaimana narasi sejarah kuno berbenturan dengan bom modern. Dan bagaimana kelompok oposisi seringkali terjebak dalam retorika ekstrim yang sama dengan rejim yang ingin mereka gulingkan. Dan untuk Anda yang mendengarkan, ini adalah inti relevansinya. Di era banjir informasi saat ini, sangat penting untuk membaca yang tersirat, memeriksa rekam jejak, dan memahami bahwa dalam geopolitik, jarang sekali ada pahlawan tanpa cacat, atau solusi yang bersih tanpa korban sipil. Lalu ada ongkos tersembunyi yang ditutupi oleh bahasa yang klinis. Nah, setelah mendengarkan debat panjang di Berlin, wawancara di Paris, dan komentar dari Washington DC ini, pikirkan hal ini. Jika masa depan sebuah negara dengan 93 juta jiwa sedang diperdebatkan di ibu kota barat oleh orang-orang yang sudah puluhan tahun tidak menginjakkan kaki di tanah tersebut, suara siapa yang sebenarnya paling tidak terdengar di mikrofon ini? Terima kasih telah meluangkan waktu mengeksplorasi diskusi ini bersama-sama. Tetaplah berpikir kritis dan terbuka.